Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini, kami membuat proyek membuat website menggunakan pemrograman CodeIgniter 3. Sebelum itu, tujuan dari pembuatan video ini yaitu untuk melengkapi penugasan dari mata kuliah pemrograman framework sebagai pengganti UAS. Baik, langsung saja. Kita akan melihat hasil dari proyeknya terlebih dahulu dengan cara memanggil localhost / nama proyeknya di sini adalah CodeIgniter /index.php /mahasiswa /index. Nah, ini merupakan tampilan dari proyek kami. Nah, baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan alur dari program proyek ini. Nah, pertama, apa sih framework CodeIgniter itu? CodeIgniter adalah sebuah web application network yang bersifat open source yang digunakan untuk membangun aplikasi PHP dinamis. CodeIgniter menjadi sebuah framework PHP dengan model MVC, model View Controller, untuk membangun website dinamis dengan menggunakan PHP yang dapat mempercepat pengembang untuk membuat sebuah aplikasi web. Selain ringan dan cepat, CodeIgniter juga memiliki dokumentasi yang super lengkap disertai dengan contoh implementasi kodenya. Dokumentasi yang lengkap inilah yang menjadi salah satu alasan kuat mengapa banyak orang memilih CodeIgniter sebagai framework pilihannya. Nah, langsung saja kita lihat dari kode programnya. Oke, ini saya close terlebih dahulu. Ini merupakan proyek CodeIgniter kita tadi. Nah, seperti dikatakan tadi di dalamnya, CodeIgniter merupakan sebuah framework PHP dengan model MVC, yaitu model View dan Controller. Ini adalah controller, view, dan models. Nah, selanjutnya sistem pemrograman model View Controller atau MVC. Apa saja sih komponen yang ada pada MVC itu? Seperti namanya ada 3 komponen yang sudah saya sebutkan tadi. Yang pertama, model. Berfungsi untuk mengatur data, fungsi, dan aturan dari aplikasi. Nah, di sini model itu biasa jadi tempat untuk menghubungkan kita ke database. View. Selanjutnya, view berfungsi untuk mengatur tampilan atau output yang tampil di layar. Tidak hanya berupa data, namun juga termasuk komponen lain seperti gambar, video, diagram, dan sebagainya. Nah, selanjutnya controller merupakan program yang mengatur, menerima input, dan menjalankan beberapa perintah untuk dijalankan di model. Baik. Di sini pertama kita akan melihat controller mahasiswa. Nah, ini merupakan controller mahasiswa. Nah, di mana di controller ini yang menghubungkan kita ke model dan view.
Selanjutnya, models. Nah, di models ini akan menghubungkan kita ke database seperti untuk root. Nah, dan view di sini kita mengatur seperti yang sudah dijelaskan, mengatur tampilan dari website kita. Nah, selanjutnya saya akan coba jelaskan. Pertama, controller mahasiswa. Maaf, controller admin. Nah, controller admin ini merupakan controller yang menghubungkan kita ke halaman utama website. Nah, coba kita jalankan. Kita panggil controllernya admin/dashboard. Nah, karena di sini nama controllernya merupakan admin atau nama kelasnya merupakan admin dan functionnya itu dashboard. Nah, jadi yang kita lakukan pemanggilan di sini adalah nama controller dan fungsi. Coba. Nah, sebelum itu tampilan ini merupakan template Bootstrap. Nah, jadi di sini kita juga menggunakan template dari Bootstrap. Kita kembali lagi ke data mahasiswa. Di sini akan coba saya sedikit jelaskan cara menampilkan data mahasiswa. Nah, sebelum itu kita lihat dulu apakah data yang ada di website sama dengan data yang ada di database localhost. Nah, di sini nama database-nya adalah di mahasiswa, di MHS. Maaf karena ada terjadi kesalahan penulisan, harusnya itu DB MHS. Nah, di sini ada satu tabel MHS, merupakan tabel mahasiswa. Nah, di dalamnya itu ada field name, nama, alamat, jurusan, email, nomor telepon, dan jenis kelamin. Dan foto. Nah, coba kita cek. Di sini ada name, nama, alamat, jurusan. Nah, di sini tidak semua datanya kita tampilkan, karena jika semua datanya kita tampilkan, maka akan mengurangi tampilannya itu menjadi sedikit lebih kurang bagus. Nah, pertama coba saya jelaskan bagaimana sih menampilkan data ke website. Nah, pertama yang kita lakukan itu ya menghubungkan database dengan website itu di folder config di application. Nah, di sini ada autoload. Nah, di bagian autoload libraries, array-nya itu kita isikan dengan database. Nah, dan nanti di autoload model, array-nya itu kita isikan dengan nama model yang akan kita gunakan untuk menghubungkan controller dengan model dan view. Nah, selanjutnya ke file database. Nah, di sini kita isikan hostname-nya itu localhost, username-nya host, database-nya nama database-nya itu MHS dan DMHS, password-nya dikosongkan saja. Nah, selanjutnya bagaimana cara menampilkan data tersebut? Kita menuju ke file views, yaitu vmhs.php. Nah, di sini terdapat tabel. Kemudian pemanggilannya itu for each, kita melakukan pengulangan. Nah, di sini ada sintak PHP-nya juga dan end for each untuk mengakhiri perulangan. Nah, view
bagaimana sih view ini akan dihubungkan ke database, yaitu di model tadi. Di sini ada MMHS. Nah, kita buat fungsi untuk tampil data, yaitu di sini variabel list db get db mhs ini dihubungkan ke tabel mahasiswa tadi. Nah, selanjutnya kita akan coba mendemonstrasikannya terlebih dahulu. Kita akan mencoba menambah data. Nah, ini merupakan contoh form input data mahasiswa. NIM 1901 013 021. Nama mahasiswa, alamat, kita isi sembarang saja. Jurusannya itu teknik informatika, email, kemudian nomor telepon kita isikan sembarangan. Jenis kelamin perempuan. Nah, selanjutnya kita simpan. Nah, di sini data yang tadi kita masukkan sudah terdapat di tabel di website. Nah, coba kita cek apakah data yang baru saja kita tampilkan itu terdapat di database. Nah, jadi ini dia data yang baru saja kita inputkan tadi ada di database juga. Selanjutnya, coba kita lihat dari detail data yang kita masukkan tadi, karena di tabel ini tidak semua data ditampilkan. Nah, di sini semua detail data dari mahasiswa yang kita isikan tadi ada. Selanjutnya, kita kembali. Kita akan coba hapus data, salah satu data yang ada, misalnya. Nah, di sini ada pernyataan apakah kita yakin ingin menghapus, jika oke ya, dan jika cancel tidak. Coba kita oke. Nah, kira-kira seperti itu demonstrasi website yang kita buat. Nah, untuk template-nya di sini saya menggunakan template free dari admin LTI yang menggunakan framework Bootstrap. Nah, jadi di sini dalam pembuatan website ini saya menggunakan framework Codec Knitr 3 dan Bootstrap 4 untuk membuat website ini. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.